Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam, Dek Husnul. Selamat Oke, malam, kali ini kita akan belajar masih dengan PPU ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang makna bertingkat, hiponim sama hipernim. Nah, cuma nanti kita akan belajar bukan cuma ini aja, Dek, karena nanti mungkin akan kakak tambahin juga kayak sinonim, antonim, kemudian makna konotatif, denotatif, seperti itu. Yang pernah kita singgung-singgung sedikit, nanti akan dimasukkan ke sini juga. Jadi ada beberapa materi yang bisa digabungin gitu loh, Dek. Yang pertama, kakak ulangi ya, itu ada hipernim. Nah, hipernim ini adalah makna umum. Makna umum itu maksudnya dia punya ciri-ciri bersifat umum dan memiliki arti secara umum, terus memiliki jenis atau satuan tertentu, ya. Ini misal ada penyakit, terus habis itu ada topik-topik yang secara umum lah di sini contohnya ada angkasa, tumbuhan, kendaraan. Nah, terus memiliki bidang tertentu, misal ya, ada ekonomi, kesehatan, perpustakaan, perfilman dan lain sebagainya. Contohnya, misal ya, ada kata ayam, burung, angsa, sama satu lagi bebek misal. Nah, makna hipernimnya itu berarti apa, Dik? Secara umumnya apa berarti? hewan. Hewan bisa, ya. Selain itu ada lagi Hmm, unggas, oh ya, ya. Iya. Jadi ini kan contoh dari unggas. Nah, jadi apa yang khusus itu dijadikan umum itu namanya hipernim. Nah, kebalikan dari hipernim itu ada hiponim, yaitu merujuk ke makna khusus. Nah, jadi kata yang maknanya itu sebagai bagian dari makna kata lain, maksudnya kebalikannya. Jadi, hiponimnya hewan atau iya Kak. unggas itu bisa ayam, bisa burung, bisa Apa Kak ulang angsa, tadi atau suaranya bebek. Kakak putus-putus. Jadi, hiponim itu adalah kebalikan dari hipernim. Ya, jadi hiponim ini merujuk ke kata khususnya. Misal, hiponim dari hewan atau unggas itu berarti ayam atau burung atau angsa atau bebek gitu. Ya. Jadi ada hubungan semantik antara makna khusus dan makna umum. Hubungan semantik itu ada hubungan yang khusus antara makna khususnya dengan umumnya. Jadi ada relasinya. Kalau misal hewan ini masih terlalu sangat sangat umum ya. Jadi bisa dimasukkan harimau, buaya, ular itu masih bisa. Tapi kalau kata khususnya dari unggas itu akan merujuk lagi ke hewan-hewan unggas saja, kayak ayam, burung, bebek, angsa, atau mungkin ada mentok dan lain sebagainya. Kayak gitu. Bagian dari hipernim ya, benar. Terus cakupan maknanya lebih sempit. Sampai sini udah jelas? Bentar, Kak. Tadi yang hipernim sama hiponim itu hubungan apa tadi Kak? Mm-mm. Yang tadi yang Kakak Berhubungan bilang yang hubungan khusus tapi pakai bahasa yang semantik. ya semantik. Iya, semantik. Semantik tuh ada korelasinya gitu hubungannya tuh. Jadi nyambung, masihan.
Non semantik. Oke, Kak. Oke, kita langsung ke latihan soalnya ya. Coba, ada soal kata yang memiliki makna luas dari kata Jepang. Makna lebih luas. Berarti hipernim apa hiponim? Hipernim. Ya, hipernim. Hipernim. Dari kata Jepang pada kalimat nomor 5. Kita cek kalimat nomor 5. Ini ya. Sebut saja Jepang. Siklus tahunan, siklus 10 tahunan, Singapura siklus 6 tahunan, Finlandia siklus 10 tahunan, dan Ontario Kanada siklus 7 tahunan. Nah, berarti hipernim dari Jepang itu apa, Dek? Kalau pilihannya Tiongkok, Tokyo, Shibuya, Sakura, sama negara. Negara. Iya, jawabannya adalah E. Benar ya? Karena kalau Tiongkok, Tokyo, Shibuya, Sakura itu malah merujuk ke hiponim. Hiponim. Ya, sudah cukup jelas ya berarti. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kata yang memiliki makna lebih luas. Hipernim lagi ya. Dari kata porter. Sebelumnya tahu kata porter? Yang Deusel tahu tahu kata porter nggak? yang biasa ini orang nggak sih, Kak? Yang biasa apa? Kayaknya ada jawabannya profesi. Hah? Profesi. Iya benar, profesi. Benar. Jawabannya adalah profesi. Porter tuh yang sering itu ini loh Dek, bawa-bawain ini, bawa-bawain barang tuh loh. Di mana? Stasiun ada, di terminal ada, di bandara juga Oh, ada. porter Benar. itu yang sering bawa barang. Kira yang kayak ini, Kak. Apa sih namanya? Apa? Yang anu berita. Oh, reporter. Itu reporter, Salah. beda lagi. Kalau Iya. dari kalau misal Dek Husnul kurang tahu makna dari kata itu apa, bisa dibaca. Jadi ada bantuan dari bacaan. Kan ini ditunjukkan pada kalimat satu ya. Nah, kalimat satu di sini coba dibaca. Pemandu dan porter gunung, ya kan? Porter gunung adalah tulang punggung utama di industri wisata gunung. Berarti kita tahu pemandu dan porter ada kata hubung dan itu berarti setara kan? Iya, Kak. Berarti antara pemandu dan porter ini pasti ada hubungannya. Kalau pemandu pasti ngerti dong. Pemandu kan berarti suatu pekerjaan kan? Iya. Memandu. Berarti porter juga suatu pekerjaan. Makanya kita masukkan aja jawaban di profesi gitu. Paham ya? Iya, Kak. Itu untuk mengatasi kalau semisal besok pas tes terus ada kata-kata yang mungkin asing dan nggak ngerti, nah itu bisa dibaca lagi di bacaannya kayak gitu. Lanjut. Nah, sekarang kata yang memiliki makna lebih sempit. Hiponim. Oke, lebih sempit dari kata penyakit. Berarti apa, Dek? Untuk menjadi pemilah penyakit Hiponim ya ini. kardiovaskular. Untuk penyakit kardiovaskular. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Ini Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha itu illallah, oh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Apa asyhadu jawabannya? anna Muhammadar Rasulullah.
orang yakin itu yang infeksi atau kesehatan? Itu yang infeksi deh. Infeksi? Mungkin Jawabannya adalah diabetes. kok bisa diabetes? Karena infeksi itu bukan suatu penyakit ya, Dik. Yang nama penyakit itu diabetes. Karena di sini ada juga penjelasannya di kalimat 6 nih. Selain itu, kurang tidur juga dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, penyakit kardiovaskuler ini kan masih makna umum ya, masih hipernim dia. Nah, di sini sebelumnya ada kalimat diabetes tipe 2. Berarti diabetes tipe 2 ini adalah nama penyakit. Nah, sedangkan infeksi itu bukan nama penyakit, Dek. Infeksi itu adalah proses di mana ada patogen masuk ke dalam tubuh, itu namanya infeksi gitu. Ya, tidur juga ini ya kegiatan, lemak itu kata benda tapi bukan penyakit. Kesehatan itu suatu keterangan aja gitu. Dan ini masih kalimat umum. Ini hipernim, sorry. Ini hipernim gitu. Soalnya Ya. tadi aku cari di Google, itu Mm-mm. yang kardiovaskuler itu Mm-mm. sakit jantung. Jadi ya kayak aku nggak kepikiran buat pilihan diabetes. Nah, jadi gini, Dek. Kalau ada pertanyaan yang lebih sempit pada kalimat ini, kamu jangan terpaku dengan di kalimat itu ada apa, enggak. Tapi kita nyari apa yang berhubungan dengan kata yang ditanyakan ini, dengan apapun itu yang ada di bacaan secara keseluruhan. Gitu. Nah, semisal di sini ada pilihan diabetes sama hipertensi. Nah, itu kan semua kan penyakit semua ya, diabetes sama hipertensi. Nah, baru dibaca lagi ke kalimat tersebut, ke bacaan tersebut. Ada menyinggung soal hipertensi enggak, ada menyinggung soal diabetes enggak gitu. Kalau semisal ada salah satu yang enggak, berarti bukan itu jawabannya. Tapi biasanya di soal-soal seperti ini pasti hanya ada satu pilihan penyakit, yang lain pasti bukan penyakit, kayak gitu. Ya, kalau kita lagi membahas hiponim sama hipernim, ya. Coba kita lihat lagi latihan soal yang selanjutnya. Makna yang lebih luas dari kata beras pada kalimat 1. Apa jawabannya? Hipernim, Beras. kata beras, kalimat 1. Tangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Nah, itu beras beras berdaging itu kayak gimana? Beras apa? Beras berdaging. Iya, beras berdaging. Itu istilah sih, Dek. Oh, biji-bijian. Tangan. Ya, jawabannya adalah Oh, biji-bijian. Kenapa diusul pilih biji-bijian? karena beras ini ya mirip sama ini sih. Karena apa? Karena beras itu kayak dari biji-bijian juga, Kak. Iya, benar. Jawabannya itu. Nah, jangan terkecoh dengan kalimat pangan ya. Nah, Karena, iya tuh sih. iya benar. Karena beras itu belum pangan, Dek. Dia masih berupa biji. Jadi ada istilah pangan dan pakan, ya. Nah, kalau pakan ini untuk hewan, kalau pangan itu untuk manusia. Nah, Pangan sama pakan itu makanan kan, Kak? Yang kayak udah jadi atau gimana? iya benar. Kalau pangan itu yang udah jadi. Kayak gitu. Walaupun ini disebut juga bantuan pangan, tapi
dia bantuan pangan tuh biasanya yang udah setengah jadi atau udah jadi. Kalau ini kan bener-bener masih biji-bijian ya. Iya, Kak. Ya bener ya, pilihanmu benar. Oke. Lanjut. Bentar, Kak, aku nulis dulu, Kak. Makna lebih luas dari kata Januari Bentar, Kak. pada kalimat 3. Ini berarti hipernim ya. Bulan. Bentar, Kak. Apa? Udah ya. Bentar, Kak, bentar. Lalu kembali dinaikkan sebesar 12% paling lambat pada 1 minggu. Kalau 2 boleh nggak jawabannya? Apa? Kalau 2 boleh nggak jawabannya? Apa tuh? Kan aku kayak antara minggu sama bulan dan waktu. Bulan sama waktu? Iya. Jawabannya bulan sih. Karena spesifik kalau Januari itu pasti bulan nggak sih? Kalau waktu itu biasanya pukul, Ah, ya kan? ya, Kalau Kak. Maret itu bentuknya Bulan. masih sama dengan Januari. Kalau satuan ini masih umum sekali, bisa satuan waktu, satuan panjang, ya kan? Iya. Apalagi Kalau Kak. tanggal angkanya ya, Iya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Tapi at least kamu udah ada gambaran sih, Dek, berarti. Yuk, coba lagi. Kata yang Makna lebih luas hipernim. dari kata ular pada kalimat 1 adalah Laporan WHO tahun 2016 menyebutkan bahwa masalah gangguan antivenom menjadi salah satu kontributor utama terhadap kasus kematian pada korban gigitan ular berbisa di Asia Tenggara termasuk Indonesia. ini harusnya pakai K ya, Dek. Sorry. Ini kayaknya auto correct laptopku deh. Ini harusnya K ini. Bukan C. Katanya bukan virus ular. Lebih luas ya. Apa? Reptilia. Reptilia itu aku boleh searching itu reptilia apa enggak, Kak? Boleh. Reptilia tuh reptil, Dek. Belum pernah dengar kata reptil tuh di Udah. biologi. Aku pernah dengar kata reptil. Ya, reptilia sama reptil tuh sama, Dek. Oh, Apa? kayak aku yang pilih reptilia. Iya, jawabannya adalah reptilia. Karena ular itu termasuk binatang reptil ya. Ya, Kak. Kenapa bukan melata, Dek? Ya itu aku pernah dengar melata sih, Kak. Bentar, melata. Karena ih, tapi ada juga sih di sini. Kenapa? Kenapa bukan melata pilihannya? Kenapa jawabannya bukan melata? Oh iya ya. Karena kalau melata itu tidak menunjukkan sesuatu yang umum, Dek. Melata itu hanya bisa dipakai oleh hewan-hewan yang benar-benar dia itu jalannya secara tiarap gitu loh, Dek. Oh, berarti melata itu hewan yang jalannya kayak merayap gitu. Iya, ular memang iya sih, Dek. Tapi kan yang dimaksud di sini reptil itu kan bukan cuma ular, Dek. Tapi em, ada hewan lain yang dia juga disebutnya reptil dan punya kaki, ya nggak? Ya, Kak. Kalau ular kan nggak punya kaki, tapi dia masuknya reptil gitu. Jadi kita tidak boleh mengasumsikan sesuatu itu dengan penglihatan atau secara realitanya aja. Misal ular itu melata kok gitu. Makanya aku pilih melata. Tapi dilihat lagi,
ular itu termasuk kelompok hewan apa. Nah, itu harus dihubungkan dengan sains juga gitu. Karena di sini bacaannya tentang sains, ya kan? Ini semuanya di sini sains sih. Ada WHO. Terus di sini kobra itu ada Najas, Putatrix. Ini kan nama Latin ya. Nih. Berarti kamu harus menghubungkan makna yang lebih luas ini secara sains juga. Gitu ya. Jadi kita harus memilih yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu deh. Oke? Kak, kalau itu reptil apa, Kak? Kayak, maksudnya, apa ya, artinya gitu. Reptil itu family toh? Family. Iya kan? Iya, Kak. Oke. Memang secara sifat melata deh, tapi bukan cuma melata aja. Reptil itu ya berdarah panas, ya melata, ya kan? Kayak, Bersisik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke antonim dan sinonim. Ini pastinya udah ngerti banget ya, kalau antonim itu lawan kata, kalau sinonim itu persamaan kata, atau padan kata. Jadi ada, kalau misal ada kata-kata padan kata, itu berarti sinonim. Atau ada misal soal kayak gini, misal jauh, terus titik dua, nah ini berarti sinonim. Ya. oh, Tapi kalau misal jauh, terus ada tanda seperti ini, berarti merujuknya ke antonim. Oke? oh, ya. Bentar, Kak. Aku mau tulis itunya. Persamaan kata. Iya. Oke, Kak. Oke. Kita langsung ke latihan soal. Silahkan dijawab. Padanan kata yang tepat untuk kata eksotis dalam kalimat dia adalah eksotis. Padanan berarti sinonim. Orang terpesona dan mengira bahwa dia sedang berada di suatu tempat yang sangat eksotis ketika gerhana matahari penuh. Hmm, ini ya. Kok Apa tuh eksotis? Pernah dengar nggak kata eksotis? aku cuma dengarnya kayak kulit eksotis gitu, Kak. Iya, kulit eksotis itu berarti kulit yang kayak mana? Kulit yang agak gelap, kayak kecoklatan gitu kayaknya. Ya, padahal artinya bukan itu. Oh iya, Iya, itu penempatan kalimat yang jadi tuh kalau misal coklat, itu tuh kan perspektif orang nggak sih? iya, Kak. Maksudnya kayak sudut pandang orang, kalau yang coklat itu eksotis. Padahal eksotis itu artinya adalah asing, langka. Oh, berarti jawabannya B. Iya, jawabannya B. Jadi eksotis itu adalah sesuatu yang tidak Oh, mirip dengan yang lain. Itu eksotis. Makanya kan kalau orang-orang melihatnya mungkin itu contohnya kulit ya, yang agak coklat, kecoklatan gitu. Itu eksotis karena nggak semua orang suka dengan coklat terus dia mengagumi itu langka. Biasanya perspektif orang kan kalau kulit tuh ya putih ya kan, yang iya. bersinar, yang glowing. Padahal kan nggak gitu gitu ya. Ini buat pengetahuan aja karena kadang itu kita tuh menempatkan bahasa Indonesia yang baku itu tidak sesuai pada tempatnya. Makanya orang-orang membuat itu jadi salah kaprah. Itu yang bahayanya di situ deh. Hmm. Jadi harus banyak membaca gitu. Oke. Lanjut pada kata lagi dari kata update. Agar rasa cemas tersebut tidak menjadi-jadi, coba beristirahat dari update medis. Ini autokorekku jelek banget sih. Waduh, Sosial. aku boleh search. Udah kejawab tuh tadi kepencet.
Aku baru mau searching ini. Nggak apa. Jawabannya pemutakhiran. Jadi kalau masuk ke update ya, kan kamu biasanya, bentar aku mau update dulu gitu. Iya nggak sih? Update tuh apa sih artinya sebenarnya update? Update itu kan pembaruan kan ya nggak? Iya, Kak. Kalau pembaruan tuh berarti sesuatu yang lama menjadi baru atau sesuatu yang kuno menjadi modern ya nggak? Berarti di situ ada kata pemutakhiran. Kamu ngerti kan artinya kata pemutakhiran? Enggak, Kak. Pemutakhiran itu merubah sesuatu menjadi lebih baik, lebih keren, lebih berfungsi dengan baik, itu namanya mutakhir. Baru denger deh kamu. Iya, Kak. Baru denger. Iya, baru dengar. Akhir. Ini aku Pemakaian itu sesuatu yang apa sih? sesuatu yang menjadi lebih baik, Ah, lebih modern, lebih berfungsi dengan baik, lebih keren, lebih terbaru, itu namanya mutakhir. Itu kayaknya memang sudah agak ditinggalkan ya kalimat itu ya, kata itu. Pranala, Pranala itu apa, kesangkutan Dek? sama kemangkusan juga aku enggak. Nah, kalau pratinjal ya Heeh, itu pernah dengar. tahu ya. Pranala apa, Dek? Coba searching. Pranala apa? Kalau kamu searching pasti kayak, oh gitu. Pranala ya, Kak. Kamu Ini nyarinya aku KBBI carinya ya, Dek? aku carinya di KBBI atau di langsung di Google aja, Kak. KBBI dong. Mau itu online atau enggak sama aja, KBBI tetap sama kok. Yang penting KBBI aja source-nya, jangan jangan yang lain. Oh, Kita sering menggunakan kalimat kata bahasa Inggrisnya soalnya anak-anak sekarang tuh. Jadi mungkin sulit tahu? bahasa Indonesia di situ. Apa, Dek? Pranala. Hipertaut. Tautan. Pranala itu tautan. Oh, alah. Jadi bahasa-bahasa internet itu sebenarnya tuh ada bahasa Indonesianya, Dek, yang baik dan benar dan yang baku. Tapi nggak pernah dipakai. Makanya kamu ini pasti nggak kayak asing gitu loh itu apa. Karena itu tautan. Bentar, Kak. Mm-mm, gitu. Oke. Lanjut. Bentar, Kak. Aku mau cari yang lain lagi. Oh, mau cari yang ini. Coba. Ya, yang kesangkilan. 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 Ya, nggak bisa cari di KBBI. Nggak ada ya berarti ya. Ini ya, pencarian Anda telah mencapai batas. Ini KBBI yang ini aja deh, KBBI yang website aja. Iya, ini udah website, Kak. Bentar, aku cari lagi. Kok ada batasnya ya? Tadi di situ atau bentar, aku coba lagi kesangkilan. Tuh nggak bisa. Dengar kalau di KBBI itu bebas. Em, KBBI Kerja. Kemdikbud coba deh. KBBI Kemdikbud. Sangkil dari kata sangkil. Artinya kedaya gunaan, ketepat gunaan, efisiensi. Nggak bisa, Kak. Masa sih? Iya, Kak. Lihat. kbbi.kemdikbud.go.id. Iya, yang Kemdikbud. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Gini aja, caranya kamu di Google biasa cari kesangkilan adalah gitu. Terus nanti kamu cari yang sumbernya itu dari KBBI. Ah, ya, Kak. Coba. Kesangkilan. Perihal. Kedaya gunaan.
Ya, kedaya gunaan, efisiensi, ya toh. Iya, Kak. Terus apa lagi? Mutakhir tuh. Efisiensi. Terus kemangkus, kemangkusan. Kemangkusan. Hmm, kemangkusan. Kemanjuran. Ya, efektif, benar. Kalau tadi kesangkilan itu efisien, kalau kemangkusan tuh efektif. Jadi kemangkusan dan kesangkilan itu efektif dan efisien. Itu kan bahasa serapan ya sebenarnya. Sebenarnya bahasa Indonesia udah ada itu, cuma nggak pernah dipakai aja. Jadi kita Hmm, nggak tahu. Oke, lanjut. lanjut, Kak. Silakan jawabannya adalah Bentar, bentar. Efek, efektif. Kata makelar pada paragraf kedua memiliki kesamaan makna dengan makelar. Paragraf kedua. Sulit tulisan. Lingkungan flora fauna biasanya semua sastra musik seni harus dirawat dan dilestarikan dari untuk mengekosistem. Hal ini bukan hanya diperlakukan di Belanda, tapi juga diterapkan pada pernah kota dengar kata makelar, Dek? yang oleh Makaram. Pernah dengar nggak? Ya, Kak. Apa? Di mana? Aku cari, Kak. Searching dulu. Enggak, Makelar. kamu pernah dengar nggak? Kamu pernah dengar nggak? Enggak. Wah, serius? Kamu nggak pernah dengar makelar tanah? Makelar apa? Makelar tanah, makelar rumah. Enggak. Oh, nggak pernah ya? Ya ampun, kamu sangat muda sekali. Ya, kamu harus tahu ya. Coba cari dulu makelar itu apa. Makelar, makelar. Pihak atau badan hukum perantara perdagangan. Itu, Kak. Iya. Pihak orang atau badan hukum perantara perdagangan yang berjual beli untuk orang lain. Mm-mm. Berarti jawabannya yang bingung kan kamu pasti. Perantara, C. Iya benar, perantara. Jangan sampai bilang pedagang ya, karena dia bukan pedagang. Makelar itu bukan pedagang, dia itu hanya perantaraan. Jadi biasanya dijual tanpa perantara gitu. Berarti nggak ada makelar di situ. Langsung antara yang punya sama yang calon pembelinya gitu. Nah, kalau makelar itu kayak di tengahnya gitu loh, Dek. Antara yang punya barang sama pembeli itu dia ada di tengahnya. Makelar itu adalah sinonimnya. Oke, Kak. Oke, Iya, Kak. lanjut ya. Nah, sekarang lawan kata dekolonisasi. Ya, Antonim ya, nomor tiga. dekolonisasi. Ini mewakili hak untuk kembali. Pembebasan. Nah, ini mewakili hak untuk kembali pembebasan dan rekonsiliasi Palestina. Dibaca kalimat sebelum atau sesudahnya.
atau dua-duanya atau semuanya dibaca juga boleh. Siapa tahu benar-benar belum tahu dekolonisasi itu artinya apa. Nanti kamu bisa menghubungkan di bacaan itu tuh nyeritain tentang apa sih gitu. Oh ya, Kak. Oke. Perampasan. Lawan kata. Kita jangan ngomongin lawan katanya dulu ya. Artinya dulu deh. Artinya dekolonisasi itu apa, Dek? Kayaknya, bentar. Kemerdekaan mereka. Hmm? Bentar, bentar, Kak. Bentar, bentar. Hmm. Coba apa? Um, Merdeka. Merdeka. Oke. Berarti lawan katanya merdeka dia apa, Dek? Eh, Penjajah. Iya, jawabannya penjajahan. Ah, iya. Sebenarnya kalau misal di Kusno nggak buka internet mungkin dekolonisasi itu kan dari kata kolonial kan. Kolonial tuh kalau kalimatnya tuh kayak eh, pada saat kalau pemerintah kolonial Belanda gitu. Kolonial Belanda itu kan artinya kan penjajah kan dia. Iya, Kak. Nah, kalau misal ada kalimat D di depannya, itu berarti terbebas dari penjajahan ini. Ya artinya tadi merdeka, benar. Nah, kalau dari sini kita tahu, kalau dekolonisasi itu berarti lawan katanya adalah kolonisasi. Kolonisasi kan berarti kolonialisme ini kan, berarti penjajahan. Gitu. Bentar, bentar, Kak. Iya kan? Itu secara logikanya gitu. Jadi beberapa kata itu ada yang bisa dilogika, ada yang bisa dengan dibayangkan, ada yang bisa kita ketahui ketika setelah membaca. Itu juga ada. Ya, jadi jangan terpaku dengan satu cara aja, ya. Harus melalui beberapa cara sampai kamu ketemu yang paling diyakini gitu. Terus, bentar, Kak. Oke, sudah? Bentar, bentar, Kak. Oke. Oke, Kak. Sekarang kita masuk ke kata denotatif sama kata konotatif, ya. Oke. Kemarin udah tahu ya, kalau denotatif itu sama kayak denotasi, berarti kata yang sebenarnya. Nah, kata yang sebenarnya itu yang kayak gimana sih? Kata yang tidak memiliki makna atau pengertian ganda. Hmm. Kemarin kan contohnya udah jelas kayak misal berdiri gitu. Bersedih, menangis, itu jelas gitu. Nah, tetapi kalau makna konotatif itu adalah lawannya. Jadi kata yang tidak sebenarnya berarti mengandung pengertian ganda atau kita bisa mengartikannya itu dengan pengertian masing-masing sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, bisa juga diartikan sebagai kata kiasan karena kebanyakan kalimat-kalimat konotatif ini ada di puisi, syair, itu biasanya banyak di situ. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Nah, di sini ada pertanyaan. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya. Berarti makna denotatif ya. Kita disuruh nyari makna yang sebenarnya. Pilihannya ada A, B, C, D, E. Sesuai dengan kalimatnya, dicoba. Bahkan mayoritas 50% pekerja Indonesia menganggap keterampilan digital penting untuk menggerek karir mereka. Menggerek kayak membawa. Terus,
empat 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 tadi. Namun imbasnya tak kurang terhadap peradaban hingga mendorong terjadinya berarti bukan empat. 6 ratusan tahun setelah revolusi industri meletus, 7 walau demikian sejarah agaknya berulang. Aku yang nomor 7 Kak. Nomor 7. Iya, Kalimat 7 maksudnya. iya, nomor 7. Iya, benar. Benar ya? Karena kalimat 2 yang mengerek itu kan bahkan mayoritas 71% pekerja Indonesia menganggap keterampilan digital penting untuk mengerek karir ya. Mengerek itu kan bukan karir ya harusnya ya. Iya, Kalau arti aslinya itu kan mengerek tuh ya bendera, tali atau apa gitu. Atau sumur gitu. Nah, terus yang mendorong di kalimat 4 itu mendorong terjadinya perang dunia. Jadi terjadinya perang dunia satu tuh bukan karena didorong sebenarnya ya kan. Cuma itu konteksnya di situ mendorong gitu. Terus kalimat 6 yang meletus itu revolusi industri ya. Jadi itu bukan kalimat yang sebenarnya juga. Terus yang payung digital itu juga bukan kayak gitu. Oke, sip, udah bisa membedakan ya. Insya Terus Allah. lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke review soal. Nah, review soal di sini tidak tidak sesuai dengan tadi misal denotatif, konotatif gitu enggak, tapi ini benar-benar random. Jadi tolong dikerjakan, coba. Ini juga ada soal yang sebelum-sebelumnya juga pernah kita bahas atau pernah kita kerjakan yang waktu kemarin kita di aplikasi gitu. Coba ya. Nomor 1. Hubungan kata Indonesia dan kata reformasi dalam bacaan sama dengan hubungan kata Jepang. Hubungan kata Indonesia dan kata reformasi. Ya. Hubungan kata Indonesia dan kata reformasi dalam bacaan sama. Paham nggak Dek sama sama soalnya? Aku bingung yang dari dalam bacaan sama dengan hubungan kata Jepang dan kata. Nah, ini jadi gini bacanya. Hubungan kata Indonesia dan kata reformasi dalam bacaan sama dengan hubungan kata Jepang dengan kata apa? Mudah nggak? Jadi misal nih, ada hubungan kata antara Indonesia dan Jepang. Sorry, reformasi. Masih. Nah, itu sama dengan Jepang banding apa? Nah, Nah, jadi gitu ya pengertiannya. ya, Udah paham ya sekarang berarti? ya Kak, bentar. Aku baca dulu. Teksnya maksudnya. Pernyataan ganti pemerintah ganti kurikulum sering mencuat di masyarakat. Perubahan kurikulum ya, seolah-olah menjadi hal yang lumrah setiap kali pemerintah diganti. Perubahan kurikulum adalah siklus normal yang terjadi di banyak negara. Data tahun 2020 Organization for Economic Cooperation and Development OECD, organisasi banyak negara, organisasi siklus rutin kurikulum diperlakukan menjadi restorasi. Aku boleh searching nggak Kak? Boleh? Yang Restorasi ya? iya mana?
Manga tahu nggak, Dek, manga? Aku tahunya cuman manga ini cerita. Iya bener, dari Jepang Oh, kan itu? oh, aku kira ada arti yang lainnya. Enggak. Bukan itu bener yang dimaksud manga di situ, manga yang animasi Jepang itu. Restorasi. Sakura Sushi Pacific tahu ya? Ya, Kak. Oh, restorasi. Apa jawabannya? Restorasi. Iya bener. Nah sebenarnya ini itu em, dihubungkan sama konteks sejarah juga sih. Indonesia itu ada masa reformasi kan kita. Iya, Kak. Nah, kalau di Jepang istilah masa reformasinya Jepang itu namanya restorasi, Dek. Gitu. Ya. Jadi ini benar-benar karena ini tuh pemahaman dan penalaran umum ya. Jadi benar-benar kamu harus banyak baca, Dek. Kayak gitu ya. Jadi satu soal bisa merujuk ke pengetahuan yang lain gitu. Oke, lanjut. Iya, Kak. Ini tadi udah ya? Jawabannya berulang. Oke, ini. Kata jelmaan keempat berasosiasi dengan Ingat deh, berasosiasi deh. berasosiasi Pertama kali itu asosiasi kalimat. asosiasi Mm-mm. kiasan ya. Ya, Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah di Sabang sampai Merauke. Merupakan jelmaan budaya jelmaan. Berarti kayak eh, ini merupakan kelahiran budaya lokal. Daerah. asosiasi makna tuh kayak padan kata kok. Cuma bukan padan kata yang sinonim, cuma kayak itu tuh merujuk ke apa gitu. Jadi kata jelmaan di situ tuh merujuk ke kata apa sih gitu. Maksudnya tuh apa sih gitu. Bisa diganti dengan kata apa sih gitu. Kehidupan. Jerman itu kayak ya kehidupan. Tapi kamu pernah Eh, dengar kata jelmaan, Dek? Jerman itu kayak pernah sih Kak pernah dengar Jelmaan tuh bisa ya. bisa diartikan kayak sesosok yang mirip gitu. Itu bisa kan jelmaan. Iya. Nah, di sini artinya ya benar. Oke. Tadi aku jawab apa? Kelahiran kan kamu tadi Oh jawab. iya. Benar Aku kok, benar-benar ya. Jadi em, di sini itu yang dimaksud unsur globalisasi itu kenapa bisa masuk itu karena ada lahirnya kebudayaan lokal kan sama kebudayaan nasional terus nyampur gitu. Iya, benar-benar. Lanjut. Oke, itu sikap penulis penulis. pada bacaan tersebut adalah Tadi udah baca kan? aku cuma baca yang kalimat empat Oh tadi. ya, oke. Sekarang dibaca semuanya. Biar Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan. Perubahan kebudayaan terjadi sangat cepat karena pengaruh unsur-unsur globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Unsur globalisasi termasuk tak terkendali memasuki budaya nasional yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Pola hidup masyarakat masa kini dengan masa lalu itu sangat berbeda. Hal ini merupakan dampak dampak arus globalisasi sehingga perlu
penanganan yang lebih baik. Dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tapi juga dapat menggeser nilai-nilai budaya dan sosial. Sebagai contoh, di bidang pertanian, masyarakat yang dulu sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan secara cenderung menggunakan mesin mulai menanam budaya gotong royong perlahan mulai terlupakan. Berarti apa, Dek? Itu kayak mendukung, tapi kayak ya kalau aku kayak prihatin gitu. Iya, prihatin. Ya, benar. Memang penulis itu prihatin dengan keadaan tersebut kan. Bukan kecewa, bukan cemas. Kalau cemas tuh keadaan yang belum datang tapi udah khawatir tuh cemas ya. Tapi ini kan udah terjadi ya. Iya, Jadi lebih ke jadi prihatin aja sih. Heeh. Bingung juga enggak ya, kaget juga enggak gitu. Oke, sip. Lanjut. sandi dalam Nah, hubungan hierarkis itu, Dek, hubungan hierarkis itu maksudnya adalah dari kata tersebut ya, itu kita bisa mengartikan apa yang tingkatnya itu bisa di atasnya atau di bawahnya. Itu namanya hubungan hierarkis. Paham nggak? Jadi contohnya gini, misal, Bentar, Kak. Dari kata tersebut, ya, hubungan hierarkis itu adalah hubungan kata antara satu dengan yang lain yang memiliki makna bertingkat. Jadi makna bertingkat di sini maksudnya bisa di atasnya maupun di bawahnya. Semisal apa ya? Bentar, aku kasih contoh dulu. Makna hierarkis. Nah, misal ada kata sekretaris. Nah, sekretaris itu dia bisa hierarkinya itu bisa sama ketua maupun sama anggota, ya nggak? iya. Walaupun dari ketiga kata itu dari pengertian tuh beda, tapi menunjukkan hubungan gitu. Ya. Oh, Terus ada lagi misal apa ya? Misal penjual. Nah, itu bisa ke pembeli atau sama pemilik, misal gitu. Itu juga hierarkis. Paham ya? iya, Kak. Oke, berarti kalau itu jawabannya apa? Keamanan. Oke, benar ya. Langsung paham. Mantap. Lanjut. Rasa yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus. Pemecahannya oleh komputer sulit dan hacker sulit meretas pada kalimat tujuh akan menjadi benar bila susunannya. Oh, kalimat tujuh. Karakter acak ini terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan simbol tanpa urutan tertentu yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus. Ini tuh kayak deh, ya Allah. Aku sepertinya sudah mengecek, ternyata belum teliti juga. Cenderung tidak ditemukan dalam kamus. Membenarkan susunan kalimat ya. Ya, Kak. Aku yang B. Yang B, Ya, jawabannya adalah yang E. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ini mudah deh, simple. Kita bisa tahu frasa itu kan ada, kita lihat kata kerja di sini. Ada ditemukan, pemecahannya sama meretas. Iya nggak? ya, Kak. Ini beda semua nggak sih?
yang ditemukan ini dia pasif kan? Kalimat pasif kan? Kamu tahu kalimat aktif sama Apa pasif? pasif lagi, Kak? Jadi kalimat nih ya, contoh kalimat aktif itu adalah Ani mengerjakan PR. Aduh, oke. Nah, kalau pasif itu PR dikerjakan Ani. Iya kan? Jadi ciri-cirinya kalau pasif itu ada kata dia aja. Terus subjek sama objeknya ditukar gitu. Kan cenderung tidak ditemukan dalam kamus. Tidak ditemukan kan berarti dia kalimat pasif. Pemecahannya oleh komputer sulit. Ya, ini nggak tahu ini kalimat apa. Terus yang ini hacker sulit meretas, ini aktif. Nah, cara membenarkan pola kalimat itu harus semuanya sama dengan kata yang paling depan. Oh, Kenapa jawabannya D? Karena dijadikan pasif semua. Yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, sulit dipecahkan oleh komputer, dan sulit diretas oleh hacker. Gitu. Nah, sebenarnya tidak, kalau misal ada pilihan A, B, C, D, E gini, Dek, itu enggak semata-mata menyamakan dengan kalimat yang paling depan. Enggak sebenarnya. Cuma biasanya kita tuh menyamakan di kalimat paling depan karena kalimat paling depan tuh yang pertama kali dimaksud penulis tuh yang depan pasti. Terus yang belakang tuh kayak imbuhan-imbuhan gitu loh. Nah, jadi bisa dipastikan yang depan ini benar gitu. Tapi kadang kita caranya memilih adalah di pilihannya aja, Dek. Ini kan tertemukan pemecahannya diretas, enggak setara ya. Terus ini ditemukan, dipecahkan, ini meretasnya, enggak juga. Ini ditemukan, pemecahannya diretas, enggak juga. Yang sini tertemukan, terpecahkan, peretasannya, enggak juga, ya enggak? iya, Kak. Berarti Kak, tadi yang kakak bilang yang kalau mau memperbaiki kalimat ya, Kak, mm, itu dilihat dari kalimat pertama. iya, sama susunannya. Jadi semuanya harus setara. Soalnya dia dihubungkan oleh koma, ya kan? Kalau koma dan itu harus setara, Dik, semuanya. Entah konteksnya, kata aktif pasifnya, terus apa namanya? Kayak kata kerja, subjek predikat itu harus sama. Kalau dihubungkan sama koma dan. Karena dan itu kan menunjukkan kata yang setara ya. Setara dan tidak berkebalikan itu pakai dan. Paham ya? Paham, Kak. Insya Allah. Oke. Lanjut, apalagi dicatat? Lanjut. Oke. Fakta dalam bacaan tersebut terdapat pada Fakta, kalimat fakta. 6 kata sandi yang terkuak adalah karakter acak. Hmm, Bentar. Kelemahan karakter acak adalah kata sandi yang rumit dan cenderung sulit diingat. Aku baca awal deh. Dalam hal privasi data, aplikasi di ponsel cenderung tidak aman. Oleh karena itu, penting mengamankan data pribadi, terutama jika menyangkut aplikasi yang digunakan. Banyak cara untuk menemukan data atau menghapus data yang dapat kita pelajari. Selain itu, kita juga bisa mempelajari cara melindungi privasi dan data meningkatkan keamanan ponsel. Salah satu di antaranya adalah menggunakan pengelola kata sandi. Kata sandi yang terkuak adalah karakter acak. Kata acak ini terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan simbol tanpa urutan tertentu dan cenderung tidak ditemukan dalam kamus. Aku 8 deh. Oke. Jawabannya adalah C. Di sini
Yang perlu diketahui adalah kalimat fakta itu yang kayak gimana. Yang namanya fakta itu ciri-cirinya cuma satu, Dek. Menghilangkan asumsi pribadi. Tahu asumsi ya? Iya, pendapat. Asumsi itu pendapat, ya benar. Asumsi atau pendapat diri sendiri. Pendapat diri sendiri atau penulis maksudnya di sini ya. Nah, coba kita analisis satu-satu ya. Yang salah itu 6, 8, 11, 12 ya. Kalimat 6. Kata sandi yang terkuat adalah karakter acak. Terkuat. Kata terkuat itu hanya asumsi penulis, ya enggak? Nah, kalau fakta itu kita harus berdasarkan data. Nah, cuma di kalimat ini aku nggak bisa nyontohin berdasarkan data, Dek, karena nggak ada datanya dia nggak pakai data, makanya sulit. Soalnya di sini pasti bikin bingung gitu. Nah, makanya kalau misal kita nggak menemukan data atau sumber yang terpercaya, paling tidak kita jangan memilih apa yang menjadi pendapat penulis. Itu jangan dipilih malahan. Itu berarti bukan fakta. Gitu ya. Terus yang 8. Kelemahan karakter acak adalah kata sandi yang rumit dan cenderung sulit diingatkan. Ini ada kata kelemahan yang rumit sama cenderung sulit diingat. Ini juga pendapatnya penulisnya enggak? Nah, itu kayak fakta juga kan. apa? Tapi kan itu kayak fakta juga, maksudnya kayak banyak orang yang Nah, gimana kamu tahu itu fakta? Kalau di situ nggak ada datanya, itu datanya di mana, Dek? Nggak ada kan? iya sih. Iya nggak? Kita Ini kita fokus ke bacaan ini aja ya, bukan survei menurut kita, karena menurut kita udah nggak jadi fakta, Dek. Ya nggak? Menurut kamu kayak ataupun menurut aku sendiri. Kak. Nah, kita bandingkan sama kalimat 10 yang benar ya. Nih. Ya, Kak. Pengelola kata sandi menyimpan semua kata sandi dalam satu aplikasi terenkripsi dan dilindungi oleh kata sandi. Ini benar-benar fakta. Karena di sini nggak ada pendapat dari penulisnya, nggak. Pengelola kata sandi itu menyimpan semua kata sandinya emang dalam satu aplikasi nih yang sudah terenkripsi dan dilindungi oleh kata sandi. Ya nggak? Itu nggak ada pendapatnya kan di situ. Ya, Kak. Nah, oke. Terus kita bandingkan lagi ke kalimat 11. Aplikasi pengelola sandi menghasilkan dan mengingat. Nah, menghasilkan dan mengingat kata sandi dengan kuat. Ini juga pendapatnya penulis aja. Yang 12. Dengan pengelola kata sandi, setiap akun dapat memiliki kata sandi yang berbeda, rumit, dan sulit diretas. Ini sudah sangat pendapat sekali gitu. Udah tahu perbedaannya ya? Ya, Kak. Udah tahu perbedaannya belum? Dari beberapa contoh kalimat di sini. Dari mana kita tahu kalau kayak kata yang berbeda, rumit dan sulit diretas, Nah, atau yang ciri-cirinya itu, terakhir? ciri-cirinya adalah yang menyatakan pendapat itu pasti dia itu menyinggung antara kelebihan atau kelemahannya. Itu pasti pendapat. Oh, Iya enggak? Itu pasti pendapat itu. Kalau dia udah nyinggung kelebihan atau kelemahan, itu pasti pendapat. Sedangkan di kalimat 10, itu nggak ada kelebihan maupun kelemahan, yang nggak ada. Dia cuma menerangkan aja kalau misal nyimpen semua data itu di aplikasi ini yang udah ada sandinya, udah. Dia nggak ngasih tahu sandinya kuat kek, atau dilindunginya tidak mungkin diretas, kan enggak, dia cuma dilindungi oleh kata sandi. Perkara kata sandinya nanti aman atau enggak udah urusannya, udah bodo amat gitu. oh ya ya, Iya, paham. udah ngerti ya, udah, Iya, maksudnya oh iya bener gitu, iya enggak, iya Kak. kayak gitu. Nah, itu memang agak 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 trikinya di situ, Dek. Sedangkan kalau misal ada bacaan yang dia misal menurut data Kemenkes tahun, nah itu fakta, Dek.
Karena dia pakai istilahnya pakai sitasi ya itu. Jadi fakta sudah membuktikan kalau ada data nih di Kemenkes kalau penyakit misal penyakit diabetes mellitus itu paling banyak di area Makassar misal kayak gitu. Nah, kan itu ada datanya, tapi kan di bacaan ini nggak ada data, Dek, ya kan? Makanya aku membedakannya dari asumsi atau pendapat penulis aja gitu. Itu yang Oh, paling mudah dianalisis kayak gitu. Oke? ya Kak. Mau dicatat dulu atau udah? Udah aku catat Kak. Oke, lanjut ya. Oh, udah selesai. Nah, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Nah, di sini aku mau ngasih tahu deh. Aku nemuin lagi ternyata di channelnya SNPMB itu ada website yang buat latihan soal juga. Website apa Kak? Namanya simulasi tes bppb.kemdikbud.go.id. Ini SNPMB ini aku kirim di grup dulu. Ini selain yang ini ya, yang apa? Yang kemarin schooling itu. Ini Iya, aku belum buka juga itu. oh, kamu udah pernah buka ya? Enggak, belum pernah. Aku Oh, tadi rencananya mau buka tadi, tapi nggak jadi. oh iya nggak apa-apa deh, buka aja coba deh. Kamu mau share screen deh, boleh loh. Mau Aku coba? nggak tahu caranya sih di sini. Bisa. Ini gini, bentar-bentar. Aku stop share dulu ya. Oke, coba sekarang kamu share screen. Ada tulisan share atau Screen. berbagi layar. Ya. Nah, sip. Udah. Nah, kamu buka linknya yang tadi. Oh, aku nggak nyambungin WA lagi. Bentar, Kak. Oh, ya udah ini aja di Google aja. Iya, Kak. Ini Aja aku mau. SNPMB gitu. Duh, jaringan. Gitu. Itu bukan jaringan, itu kamu belum diklik loh. Nah, udah. Ya udah, Kak. Oke. Ketik aja simulasi tes SNPMB. Uh, Itu baru diupdate aja tuh. Aku sambil memperbaiki. Tadi ada beberapa soal yang ternyata sudah dikerjakan. aduh. Aku pakai ini laptopnya mama terus kayak udah jarang dipakai. Makanya kayak gini. Iya harusnya tuh kalau laptop tuh walaupun maksudnya udah nggak kepake tetap harus sering dibuka di at least buat lihat film kayak atau lihat di YouTube biar nggak ini biar nggak rusak sayang kan. Ih, mau Dan uniknya adalah dek dari website itu di Usul tuh bisa misal nih pilih sekarang PPU itu nanti ada 10 sampai 15 soal lah. Nanti semisal udah selesai, ada jawabannya, tapi pembahasannya kurang detail, kekurangannya di situ. Terus nanti kalau misal di Usul mau ngulang lagi tesnya, itu soalnya udah beda. Jadi oh, soalnya nggak sama akan sama, iya. sama yang kayak kemarin ya, Kak? Iya benar, cuma yang kemarin itu kan dia pembahasannya nggak semuanya kan, harus pro dulu tuh. Nah, kalau yang ini tuh jawaban sama pembahasannya udah ditulis, cuma memang kurang rinci. Jadi harus kalau misal anak yang bener-bener kayak nggak tahu, lah masa penjelasannya cuma satu kalimat doang deh, kayak gitu. Jadi kan Ini simulasi apa tadi, Kak? Simulasi tes tes SNPMB, SNPMB. tes N PM. Nah itu
Nah, Ini aku isi. iya diisi dan itu kamu bisa bener-bener biar kamu tuh tahu kalau bentuknya tesnya itu akan seperti itu dek tampilannya dek jendelanya juga akan seperti itu jadi kamu Oh, nggak akan asing lagi besok kalau misal tes CBT gitu. ini dari SNPBN-nya langsung. Em, Tergantung sih ya dek kalau tahun kemarin kan memang masih disatukan ya jadi pas masih pakai SNPMB kalau yang tahun ini kan kita beda pemerintahan kan jadi kita nggak tahu nih nanti kebijakannya seperti apa gitu cuma Sekolahnya aku isi. iya isi aja nggak apa-apa. Cuman, Cuman untuk tahun ini kita nggak tahu kan akan seperti apa nantinya karena pemerintahannya beda kan. Siapa tahu kebijakannya beda. Tapi ya, jendelanya nggak akan jauh beda sih dek. aku takut UN. Aku takut apa? UN. Oh iya bener. Kamu siap-siap ya dek. Nggak apa-apa. Belajar Ya, aja. kenapa harus ada di angkatan aku gitu? Kayak, kenapa bukan nanti aja gitu? Kayak tiba-tiba banget UN. Soalnya sebelumnya nggak ada UN kan. Terus tiba-tiba pas kamu kelas 3 gitu. Berarti Oke, kamu mau pilih yang mana? PPU dulu mungkin. Itu PU boleh sih. tuh aja deh. Saya kalau PPU ada yang matematikanya. Eh, enggak loh. Malah yang ada matematikanya itu yang PU loh. Oh, oh berarti ini PPU. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah kerjain aja. Kakak bisa bantu kok. Tenang, Oh tenang. salah. Astaga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ada waktunya ya? Enggak ada ya. Nggak ada waktunya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kak, ini apa sih namanya berapa nomor, Kak? Itu lihat deh, ada berapa nomor berarti di situ. Oh, 10. Coba analisis dulu bentuk jendelanya. 10, 10. Iya. Kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, upaya, upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dijaga dengan diet karbohidrat. Risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler dapat berkurang jika jumlah karbohidratnya yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Karbohidrat dapat meningkatkan mengonsumsi karbohidrat akan mengangkat kadar gula dalam darah, resiko penyakit kardiovaskuler jika diet karbohidrat diterapkan, melakukan diet karbohidrat masih sering memiliki risiko penyakit, kita risiko penyakit. Oh, nggak ada kayak pilihan. Enggak. Jadi nanti di akhir Ah, kamu bakal tahu skornya. Jadi ini bener-bener persis kayak tes SNBT kayak gitu. Makanya berdasarkan biar informasi biar biar tersebut, kamu nggak asing kan besok. manakah CPNS juga pernyataan kayak gitu. berikut yang pasti salah? Buah buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi membentuk ginjal. Untuk itu, jika membentuk ginjal, sebenarnya tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan. Nah, jadi kalau udah diklik akan ada tulisan centang yang artinya kamu sudah menjawab. Oh, berarti bisa mundur maju ya? Iya, kamu bisa melewatinya juga. Oh ya, Kak. Manakah pernyataan mereka yang memperlihatkan, eh, manakah pernyataan mereka yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat di soal kerja tersebut? Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. No, kok yang ini Kak? Ini yang kayak pekerja milenial yang sering pindah-pindah tempat kerja. Itu kayak pilihannya ini. Iya, benar. Oh, Jadi ini dan itu contoh kayak judul. pernyataannya di bagian kiri.
Terus yang dari pernyataan tersebut tuh kalau ada pernyataan jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini tuh semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, dari pernyataan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu, mana yang memperlemah pernyataan di atas, mana yang tidak memperlemah pernyataan di atas gitu deh. Berarti kayak yang mendukung, bukan sih, kayak, Iya benar. Kalau yang oh, mendukung berarti yang tidak memperlemah ya benar. pekerjaan langsung. Ya, bentar. Oh, kayak masih bingung. Bentar deh. Nomor 3 ya. Nanti bisa diulangi kok. Manakah simpulan berikut yang benar? Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak disiplin dalam waktu-waktu. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak disiplin dan mengatur waktu. Ini konteksnya kayak tadi ya, soal nomor 3 atau nomor 2 ya tadi? Ini kayaknya Kak. Memperkuat sama memperlemah. Yang tiga. Manakah mereka berdapat mengenai data tersebut? Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya mahal. Oh, wah, Iya kan? Nggak apa deh. nangis It's kan. okay, it's okay, it's okay. Siswa yang paling berprestasi. Lihat bobot capaiannya dulu. Pakai feeling aja ya, Kak. Apa? Pakai feeling aja yang ini. Itu ada hitungannya tahu. Oh iya. Kakak udah dapat jawabannya. Iya kan 60% yang akademik tuh 60% tuh. Nah, kalau keaktifan tuh 40%. Jadi dihitung dulu tuh. Ya, 60%. Dihitungnya kayak gimana, Kak? Nah, berarti kan ngitungnya gini ya. Aku bisa nyerat nggak sih di situ? Oh, bentar. Kayaknya bisa nyoret-nyoret dari sini. Bentar, bentar deh. Lewatin aja ya. Ini nomor 8. Ih, mirip mirip anunya Kak ini. Kak Asmiti. Nomor 3. Eh, kepencet. Ih, belum Udah di keisi. Astagfirullah. Kak itu tadi nomor 10 belum keisi. Oh, belum diisi bisa dipencet ya, Dek? Di mana? Oke. Udah ke review hasilnya. Nah, oke. Nomor 1 udah. Benar. Mm-mm. 2 juga aman. Dua juga aman. 3 ini. Mm-mm. Ah, yang pernah memperlemah. 3 Ih, juga aman. aman. 4 aman. 5 aman. 6 aman. 7 aman. 8 aman.
Oke, 9 sama 10. Udah jelas ya, karena Ini tadi 10 tadi aku belum jawab. nggak keisi, iya. Hmm. Wah, Nah, ini terus itu klik deh, klik yang pembahasan itu. ini deh. Nah, dia kayak gitu doang. Oh, Iya kan, pembahasannya cuma kayak gitu doang, Dek. Jadi tidak menjawab gitu loh. Kelemahannya di situ aplikasi itu. oh, ini rumusnya ya Kak, kayak pendapatan dikurang modal Iya, per dibagi modal mm-mm, dikali 100. dikali 100% modal terkecil. Iya. Nah, Ya emang ada pembahasannya sih, cuma ya pembahasannya kayak gitu. Nah, itu bisa buat latihan Deus Nol kayak gitu. Tuh. Nilai tertinggi 10 dalam berbobot tinggi 60% menghasilkan nilai akhir tertinggi. Ya, itu feelingnya, Dek. Ini sesuai dengan rumus, benar. ya. Oke, kakak cuma mau sharing itu doang. Oh, Semoga bermanfaat ya, Dek. Bisa ya, buat latihan-latihan soal. Kak. Seperti itu. Ya udah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Dek. Ya Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Selamat beristirahat. Ini gimana caranya? Di stop share. Yang ini Kak. Em, Oh, ada, oh ya. ada. Coba kamu lihat float. Nah, sip. Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Aku tutup ya. Kak, selamat beristirahat Kak. Yap.